Saudaraku, engkau tidak pernah sendirian ketika engkau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dalam berbagai tantangan kehidupan, engkau tidak pernah sendirian. Sebab dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu ditegaskan lagi, ayat yang ke-25, semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada masa zaman pemerintahan Romawi yang sering berperang, biasanya antara satu prajurit dengan prajurit yang lain di medan pertempuran saling mengawasi, saling menjaga. Kata saling mengawasi menjaga itu di dalam bahasa aslinya adalah parakle, yang artinya aku mengawasimu lewat balik punggungmu dan aku memastikan engkau baik-baik saja. Itulah yang menjadi asal kata daripada paraklektos, seorang penolong. Yesus berkata kepada murid-murid, Aku pergi ke rumah Bapa, namun kamu tidak pernah yatim piatu. Aku mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Tetapi tidak sedikit orang yang merasa dia berjuang sendiri dalam hidup ini. Saya ingin katakan kepada saudara, 3 peran Roh Kudus yang dinyatakan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama dikatakan penolong, paraklektos. Dan yang kedua dikatakan yang menyertai kamu. Ayat 17. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dan yang ketiga dikatakan ayat 26. Penghibur, penolong, yang menyertai, dan yang menghibur. Itulah Roh Kudus. Pertanyaannya, lalu mengapa kita masih sering merasa berjuang sendiri? Ayat 17 mengatakan, kita tidak merasakan Dia ada bersama dengan kita karena kita masih sama dengan dunia yang menolak Dia. Orang yang menolak Roh Kudus tentu saja dia tidak akan merasakan penyertaan Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus ada di sana, dia tidak akan merasakan pertolongan Roh Kudus, dan dia tidak merasakan penghiburan daripada Roh Kudus. Yang kedua, kita tidak bisa melihat Dia. Kenapa? Karena kita belum menjadi manusia roh. Allah itu roh, maka kita harus menjadi manusia roh, manusia yang hidup di dalam roh. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat Dia, bahkan kita bisa mengenal Dia. Menolak Dia, tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Itulah yang membuat kita tidak bisa melihat, merasakan pertolongannya, penyertaannya, dan penghiburan daripadanya. Lihat, Yesus sudah meminta kepada Bapa untuk mengirimkan kepada kita Roh Kudus, Paraklektos, yang berjaga-jaga atas kita. Di balik punggungmu, Dia berjaga-jaga, memastikan engkau tidak jatuh tergeletak, memastikan engkau cakap untuk menanggung segala perkara, memastikan engkau sembuh, memastikan engkau berhasil dari apa yang kau kerjakan. Paraklektos, penolong. Dia juga yang menyertai, memastikan engkau tidak takut, memastikan engkau terpelihara sempurna. Dia menyertaimu. Dia Allah Immanuel. Dia Roh Kudus
yang diam di dalammu. Dan yang ketiga, dia menghibur orang yang sedang berduka, menghibur orang yang sedang putus pengharapan. Kita tidak mendengar penghiburan daripadanya, karena kita menolaknya. Roh Kudus berkata kepadamu, tenangkan hatimu. Tapi engkau berkata, ancaman itu terlalu besar. Roh Kudus berkata kepadamu, jangan takut, aku menyertaimu. Tapi engkau berkata, aku akan binasa, aku harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa mendengarnya, karena kita sangat terobsesi dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Hari ini saudaraku, ubah rasa takut, rasa khawatir saudara dengan rasa tenang, sebab Allah Roh Kudus, Dia Sang Penolong yang tidak pernah membiarkan saudara berjuang sendiri. Dia Sang Penyerta yang tidak pernah meninggalkan saudara berjalan sendirian. Dan Dia Sang Penghibur yang tidak pernah membiarkan saudara di dalam keterpurukan dan duka cita yang mendalam. Kiranya firman ini membangkitkan saudara untuk bergaul karib dengan Roh Kudus. Saat ini, kiranya Roh Kudus sendiri yang datang ke dalam hati saudara. Tuhan memberkati.